Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Tompo, salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah Bonto Salangka sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Makassar dengan NIM 2100012568 pada hari ini Senin tanggal 6 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Bonto Salangka pada kelas 3 dengan materi menyayangi tumbuhan dan hewan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah. Jadi kalian semua kabarnya kabar baik, ya, sehat-sehat selalu. Jadi ya, salah satu tujuan kita untuk memakai pakaian rapi, bagus, ya, kelihatannya cantik, bersih, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita masuki materi, alangkah bagusnya kalau kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Silakan Muhammad Gibran Tompo. Salam kepada Bapak Guru. Sebelum kita masuki materi pembelajaran, saya mengecek kehadiran semua. Siapakah yang tidak hadir pada hari ini? Dua. Namanya? Petra sama Asri. Ya, terima kasih. Karena kita warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sananya aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan
Ada ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ya. Apa itu? Manfaat hewan bagi manusia. Ya, manfaat hewan bagi kebutuhan manusia. 1. Daging bisa dimakan. 2. Hewan tersebut dijadikan tuan. Ya, ada 2 manfaat hewan tersebut. Ada yang dibikin daging, ada yang dijual supaya mendapatkan uang. Kali ini adalah siswa dapat membuat daftar tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan perannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai perwujudan menggunakan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang keempat yaitu menyayangi tumbuhan dan manfaat hewan. Ya, hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Apakah ada sama pekerjaan Siti? Saya. Ya, bagaimana? Membersihkan rumah, membersihkan tanaman. Ya, ada seperti Siti itu membantu kedua orang tua di rumah untuk membersihkan baik di dalam rumah maupun di luar pekarangan rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga. Setia mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Apakah kalian masih ada ayah dan ibu? Masih. Apa peranannya ayah ibu itu? Ibu mengurus rumah tangga. Terus? Ayah mencari nafkah. Ya, jadi ibu itu mengurus rumah tangga sedangkan ayah adalah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Apakah anak-anakku sekalian pada hari ini masih ada yang melakukan penyiraman tanaman? Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh, hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Apakah pada hari ini anakku sekalian masih ada yang dinafkahi sama kedua orang tuanya? Masih.
Misalnya apa? Dikasih jajan, Selain daripada itu, apa lagi? dikasih makan, Dikasih makan dikasih belajar, dan dijaga kesehatan setiap hari. Apa sajakah peran dari ayah? Apa bunyi sila kelima Pancasila? keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajiban di rumah. Kewajiban hak di rumah adalah jadi tugasnya Muhammad Jafar di rumah adalah membantu ibu dalam rumah tangga, yaitu menyapu rumah atau mengepel rumah. Yang seterusnya yaitu Siti Nur Aisyah adalah membersihkan halaman rumah dan halaman masjid. Tepuk tangan untuk kedua Muhammad Jafar dan Siti Nur Aisyah. Jadi sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluarga di rumah. Jadi kita berikan kotak yang nomor 1, 2, dan 3. Yang di atas nomor anggota keluarga. Di bawahnya anggota keluarga adalah nomor 1 ayah, nomor 2 ibu, nomor 3 aku. Yang tugasnya merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel. Buatlah seperti tugas kolom di atas, nama keluarga dan ibu aku. Apa tugas kalian? Anggota keluarga ayah ibu aku. Tugas merapikan tempat tidur atau menyapu mengepel. Itu. Sebagai tugas kalian, yang nomor 1 adalah Muhammad Jafar. Nama ayahnya adalah Jupriyadi sebagai mencari nafkah. Sedangkan nomor 2 ibuku menyapu. Sedangkan nomor 3 aku Jafar membersihkan tempat tidur. Selanjutnya adalah Irmawati. Nama ayah adalah Ales. Yang nomor 2 Ibu Mansia, nomor 3 Irma. Jadi Ales sebagai merapikan tempat tidur, mengepel. Apakah kalian masih ada ingat materi yang diberikan tadi? Masih. Apa itu? Manfaat hewan. Seterusnya apa lagi? Bagi kehidupan manusia. Jadi semua harus menjawab karena materi pembelajaran diberikan tadi kepada Bapak adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Apakah manfaat hewan itu? Apakah kalian masih ingat? Masih. Apa itu? Menjadikan makanan daging. Bisa dijadikan manfaat. Ya, manfaat hewan itu adalah bisa dibuatkan daging dan bisa dijual menjadi Uang. Jadi materi yang kita bawakan pada hari ini
sama materi yang keempat itu menyayangi tumbuhan dan hewan. Baiklah, materi yang kelima selanjutnya itu masih materi yang sama, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Ya, sekian dari saya, mungkin sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.